Selamat pagi dunia. Hari ini adalah hari yang indah untuk bangun tidur, mengulet, ngucek-ngucek mata, mengambil HP, dan membuka Instagram. Membuka Instastory teman kita. Dan dikena spoiler Attack on Titan, bangsa! Yo, what up everybody, so welcome back to Life of D. Barusan adalah real story yang gue yakin banyak banget yang relate. Gue yakin banget, tidak 100% tapi 326.000 6,7 650 juta persen relate. Spoiler itu adalah satu hal yang kita tidak pernah bisa kabur. Kapanpun, dimanapun kita nggak bisa kabur. Sehebat apapun lu, sesakti apapun ilmu lu, corona masih bisa dihindari. Ya, kita self quarantine di rumah, nggak pernah keluar rumah, kita jaga diri, kita mawas diri, nggak bakal kena covid. Tapi kalau spoiler, nggak mungkin. Sepandai-pandai itu pai melompat, pasti bakal kena spoiler juga. Karena spoiler itu inevitable. So what is spoiler? A description of an important plot development in a television show, movie, or book which if previously known may reduce surprise or suspense for a first time viewer or a reader. Yang dalam bahasa Indonesianya, tindakan manusia-manusia yang asik banget tuh kalau di tongkrongan, si paling ngerti segala aspek, si paling nyampe tuh IQ, si paling paham, si pembaca masa depan, si peramal itu. Tapi sebelumnya, apakah spoiler itu salah? Tidak salah, tapi juga tidak benar. Tidak pernah ada hukum yang mengatur secara tertulis lu itu nggak boleh spoiler. Sama sekali nggak ada. Sosial media lu adalah kebebasan lu. Bebas, semua orang punya kebebasan untuk posting. Lu lagi hype nonton apa, bebas untuk spoiler, posting suka-suka hati lu. Karena nggak ada hukumnya. Kita nggak bisa melarang, betul. Kagak ada salahnya. Tapi seperti tadi gue bilang, juga tidak benar secara etis. Jadi ini permasalahan etika doang sebenarnya. Jadi kalau lu mau spoiler, ya silakan anjing. Tapi kalau misal lu nggak mau, bagus. Intinya adalah nggak spoiler bagus, kalau spoiler udah gitu dong ya. Sekian video kali ini, thank you banget guys. See you. Aduh, andai bisa segampang itu, gue sangat berharap bisa segampang itu. Kalau misalnya bisa segampang itu, Marvel itu nggak usah capek-capek bikin campaign. Don't spoil the end. Don't spoil the end game. I'm watching you. Gak bakal Chandra bikin lagu capek-capek gitu kan. Jangan spoiler dong. Jangan spoiler dong. Tidak mungkin perusahaan sebesar ini dan aktor-aktor besar seperti ini melakukan sesuatu tanpa alasan dong. Ya udah tahu dong alasannya apa? Hah? Belum tahu alasannya apa? Hah? Gak tahu alasannya apa? Nih, gue kasih ulang. A description of an important plot development in a television show, movie, or book which if previously known may reduce surprise or suspense for a first time viewer or a reader. Karena bakal menurunkan excitement, bakal menurunkan suspense. Orang-orang jadi yang kayak harusnya Watching ending bakso. lu bandingkan sama kalau udah di spoiler. Kalau udah spoiler ya lu udah tahu ceritanya gitu. Pas nonton endingnya kayak Aduh, kaget. Gue tahu cerita sih, tapi tetap plot twist kaget. Aduh, unbelievable. Yang pun lu bakal sama-sama kaget, cuman level kaget itu berbeda. Bang, tapi ya nggak usah baca kalau nggak mau kena spoiler. Wah, gua nggak ngerti sama orang kayak gini nih. Ini orang pengen gua gemes gak liat orang kayak gini, sumpah. Gimana caranya? Hah? Di depan mata lu, mata lu terbuka, lu bisa nggak lihat tulisan? Apakah dia udah unlock sebuah skill baru, passive skill yang enable mereka untuk bisa melihat tanpa melihat? Depan mata lu ada tulisan nih, ada gambar panel komik, lu nggak bisa lihat gitu. Lagian salah sendiri nggak up to date, salah sendiri nggak baca mangganya. Mari kita lihat studi kasus berikut ini. Seorang ayah, seorang kepala rumah tangga yang bekerja 2 job berbeda setiap harinya, jauh dari anak dan istrinya, hanya demi menghidupi keluarganya. Dia bekerja siang dan malam tanpa kenal lelah. Namun, ada satu hal yang membuat dia bertahan. Attack on Titan. Satu hal ini membuat dia bertahan dari terpaan, caci maki bos, fitnah-fitnahan karyawan, adu domba teman-teman kantornya. Hanya 1 hari dalam 1 minggu yang dia tunggu-tunggu setiap minggunya untuk bisa bersantai tanpa gangguan pekerjaan. Namun, hari itu dia bangun siang, dia bersantai, dan dia mengecek HP. Dan dia membuka Instagram, dan dia membuka Instastory. Dan lagi-lagi kena spoiler Attack on Titan, bangsa! Apakah ini akhir dari hidupku? Tidak bisa, aku harus. Salah sendiri nggak baca mangganya.
Dua kata, common sense. Sesuatu yang sebenarnya para tukang spoiler itu udah tahu kalau misal ini tuh adalah sesuatu yang salah. Mereka tahu ini tidak etis tapi mereka lakukan. Ini bukan sesuatu yang kayak kepepet gitu loh. Ini bukan sesuatu yang kayak lu cuma boleh selamatin satu orang, lu pilih pacar lu atau ibu lu. Ini bukan sesuatu yang seperti itu. Mereka bisa memilih menjadi nakama yang baik, tapi mereka memilih untuk jadi konten. Udah gitu aja. Orang-orang kayak gini nih yang kalau misalnya di bioskop nih abis nonton dibuang sembarangan popcorn berserakan di lantai semua ditinggal. Loh, ngapain lu beresin? Ntar pegawainya kerja apa dong? Terus OB-nya ngapain? Hah? Ini orang-orang kayak gini nih yang kalau misal makan di restoran, bro, piring lu dong, gue tumpuk sini. Loh, biar apa? Ntar kerja apa pelayannya? Gak salah. Gak ada yang salah. Lu gak mau bantu beresin, gak salah. Lu mau bantu beresin sekalipun, juga gak ada yang salah. Tapi lu tahu sendiri kan mana yang lebih baik. Tapi baik lagi, ini gue sendiri nih ya, ini gue sendiri, gue nggak maksa kalian nih. Ini gue nggak ada maksa-maksa kalian. Lu nggak mau ikut, terserah lu ya. Kalau buat gue tuh nggak membuang energi banyak, bukannya lu habis beresin piring langsung kayak menurut gue doing good for humanity is always good. Itu karma baik. Seperti kita buang ludah. Apakah ada hukumnya secara tertulis kalau misal buang ludah di rumah itu nggak boleh? Gak ada kan? Tapi kalau misal gue buang ludah di rumah gue bisa ditampar nenek gue pakai sapu lidi. Buang sampah di jalan. Orang Indo udah biasa lah. Udah lu nggak usah munafik ya. Gue tahu dari kecil sampai gede kita buang sampah di tengah jalan gitu. Ada hukumnya. Ada. Padahal tong sampah depan mata itu dia di situ tong sampah nih. Gak mau. Kenapa? Mager. Terus nih, ntar kalau misalnya banjir gara-gara got mampet yang disalahin siapa? Salahin pemerintah. Gampang kan? Loh guys, gue gak bercanda. Menurut gue ini tetap salah pemerintah. Ya bener dong. Banjir, buang sampah sembarangan masyarakatnya. Yang salah tetap pemerintah. Kalau misalnya ada sampah berserakan dibuang sama masyarakat sembarangan, itu pemerintah yang salah. Karena pemerintah asumsinya adalah kita buang sampah dengan benar. Nggak tahu dia pemerintah kan kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, pemerintah salah sendiri nggak up to date. Salah sendiri pemerintah nggak baca mangganya. Gini, gue juga nggak pernah luput dari kesalahan. Namanya manusia ya. Gue juga pernah kok nggak sengaja nge-spoil, keceplosan, dan vice versa. Temen gue nggak sengaja juga nge-spoil gue. Tapi ya udah, itulah manusia. Tapi ini selalu terjadi di tongkrongan sendiri kayak, oh man, sorry banget gue ke-spoil. Tapi ya udah, kita saling memahami kalau ketidaksengajaan tuh wajar. Manusia juga bisa salah. Tapi kalau yang di sosmed itu nggak ada alasan. Kenapa? Karena itu adalah pilihan. Sosmed lu nih, Instagram, lu screenshot nih, cekrek, mangga yang lu baca panelnya gitu kan, habis lu edit lu di galeri gitu kan, bagian panel yang menurut lu paling mantep nih, atau lu nggak edit sama sekali, lu langsung bulat-bulat lu masukin Instastory, lu buka Instagram, buka Instastory, lu kasih caption, lu tag temen lu kalau perlu biar makin norak gitu kan, pencet tombol post, dan tentu saja harus ada watermark scanlation ilegal. Mantap. Ya bang, tapi kan namanya juga kita excited. Kita excited banget nih, saking excitednya kita jadinya Instastory saking excited titit. Lagian yang nonton anime sotoy bang, nebak-nebak cerita sembarangan, bikin cerita sendiri, bikin teori sendiri. Kan kita jadi kesel ya, kita jadi gemes ya. Ya udah kita spoil aja. Gue salah denger gak ya? Lu kalau misal nungguin chapter baru, lu ngapain? Lu kalau misal lagi nungguin chapter baru, lu juga kan bikin teori-teori sampah gitu kan? Ya kan? Lu juga bikin teori-teori sotoy kan? Lu juga bikin kan Annabelle, analisa gembel? Lu juga bikin kan? Menurut gue itu intinya anjing. Menurut gue, menebak-nebak cerita, membuat teori-teori sotoy, Annabelle, analisa gembel, itulah seni dari mengikuti sebuah series. Baik itu nonton, baik itu baca, itulah seninya. Kalau misalnya salah, ya udah. Nama juga sotoy gitu kan. Namanya juga lu bukan pengarang ceritanya. Kalau lu bisa nebak benar, ya lu seneng banget. Udah gitu aja, simple. Jadi mari kita masuk ke konklusinya. Jadi ya baik lagi, kalau lu orang mau nge-spoil, ya gak apa-apa. Hidup-hidup kalian, sosmed kalian, tapi tanggung sendiri. Kalau misalnya lu diserbu sama banyak orang, dimaki-maki banyak orang, habis itu lu juga ikut-ikutan maki, jadi perang kalian, ya itulah, lu udah tahu tuh gak etis, tapi lu lakuin gitu loh, untuk kesenangan pribadi, biar seru aja. Tapi kalau misalnya lu gak mau nge-spoil, you're doing good for humanity. Lu udah way past that. Orang-orang bentukan masih zigot, pemikirannya lu udah Elon Musk. Ada satu ilmu sebenarnya yang diturunkan dari tukang spoiler turun-temurun nih. Skill yang sering kali disebut spoiler no context. Orang-orang yang sudah nonton tuh bikin spoiler tanpa konteks. Jadi mereka tuh masukin gambar-gambar yang sekiranya itu tuh melambangkan sesuatu yang terjadi di film itu. Tapi lu gak bakal bisa tahu tuh maksudnya apa kecuali lu nonton film itu. Jadi bisa dibilang ini adalah spoiler tanpa konteks. Atau bisa disebut juga yang udah pernah di-mention sama Gigot, Spoiling in plain sight. Dan satu subkategori lagi, jadi dia spoiler tapi enggak
karena dia itu bisa dibilang lebih ke flexing. Lu tuh bener-bener flex banget lu tuh baca manganya, tapi tidak memberitahukan hal-hal yang penting yang terjadi di komik tersebut, melainkan yang lu beritahukan adalah hal-hal yang tidak ada di anime. Contoh, One Piece. Cerita Sanji dan Jeff itu tuh di manga dan di anime itu dua hal yang berbeda. Flashbacknya itu beda. Buat orang-orang yang nonton anime doang, mereka tuh nggak tahu cerita aslinya tuh gimana yang original dari Oda. Lu kasih tahu, itu baru namanya flex. Contoh lain, live actionnya Alice in Borderland. Game pertama yang dimainkan sama Arisu dan teman-temannya itu beda sama yang di manga. Ya gue nggak tahu, mungkin scene-nya itu syutingnya tuh ribet ya, jadi nggak pakai silakan kalian cari tahu sendiri, karena video kali ini bukan lagi mau ngebahas itu. Karena gue anti spoiler. Ya nggak? Lu mah jangan gitu mainnya. Tenang. Jadi orang. Jadi Arisu itu bercanda. Jadi Arisu itu suka bercanda nih temen gue. lucu juga ya. Kita kan nakama ya. Aman. Santai. Emang gua aman. Tenang aja tuh. Santai, silaturahmi, kita harus saling memahami. Perbedaan tuh indah. Lihat tuh tanggal di bawah tuh deskripsi ini video diupload kapan. Bulan Ramadan. Gila, saling memahami. Tampaknya ada yang bersenang-senang. Siapa tuh? Itu dari mana ya? Hisashiburi dana Kyodai. Hey, Woi, itu tuh udah lu keluar sekarang, oke? Kita nggak Keluar gak lu peduli sekarang, lu hah? siapa, Gua lu keluar sekarang, keluar. nggak mau Oke? peduli, oke? Nggak ada lu di sini ya. Oke. Ore sama paham sekali. Kalau kehadiran Ore sama tidak diharapkan di sini, tidak ada masalah. Diam. Ore sama akan meninggalkan tempat ini kalau begitu. Oke, santai. Tapi dengan begini kan terbukti intelijensi siapa yang lebih tinggi di sini. Pintu di sana. Tingkat literasi siapa yang lebih tinggi di tempat ini. Keluar, hah? Kalau begitu Ore sama pamit diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Sheesh.